Kita mencari rezeki baru untuk badan. Baru untuk rumah yang bagus, untuk tempat berteduh. Tapi pernahkah kita membangun rumah rohani untuk berteduh? Contohnya hari ini di negeri kita sangat sedih sekali, tapi semua negeri begini. Semua Antara negeri, ahli ekonomi dengan ahli kesehatan itu bertengkar terus. Setiap hari itu saya merasa saya bakal mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Beliaulah yang menciptakan ruang dan waktu tapi tidak pernah berjarak. Beliaulah yang menyebabkan kita bisa berjumpa di podcast ya. Ada yang dari Instagram, live Instagram, ada yang dari Facebook dan lain-lain. Tapi ini harus kita ikuti prosesnya. Insya Allah teman-teman semua yang menyaksikan di podcast ini, kelak nanti kita berada di surga di pangkuannya Allah. Surga terbaik, di mana surga tidak lagi penting ketika kita berada di pangkuannya Allah. Tapi sebaliknya, jauh dari Allah neraka manapun kala panasnya. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga teman-teman yang hadir di sini ya, tepuk tangan yang ikhlas. Di sebelah saya ada guru saya, sahabat saya, pengisi ruang di kamar saya dikala saya tidak bisa kemana-mana. Banyak sekali materi-materi dia dimasukkan ke dalam YouTube bersama istri saya menyimaknya dan tiba-tiba karena Allah. Dan karena Allah tiba-tiba beliau bisa ada di sini. Buya Razi, luar biasa. Tepuk tangan lagi yang kelas semuanya. Doa yang mengiringi Buya ya, mudah-mudahan juga beserta keluarga sehat walafiat. Dan ini Buya adalah kerja bareng antara Cafe Rumi Jakarta dan komunitas kreativitas Kandang Jurang Doang. Kita sekarang ini berada di lapangan futsalnya. Kandang Jurang pertama yang dibeli terus dilakukan aktivitas buat anak-anak dan semuanya free. Alhamdulillah. Buya sehat Buya? Baik, sangat sehat. Masya Allah. Alumni COVID. Alumni COVID ya. Wah, tema kita tema besar sekali nih ya. Tidak ada orang yang tidak membicarakan ini. Dan kita membicarakan dengan orang yang pernah terkena COVID. Jadi ini apa ya? Kebenarannya ini udah ya tinggal berapa persen lagi yang menunjukkan kesempurnaan ya. Buya. Ya. COVID-19 kita memasuki masa-masa pandemi yang luar biasa. Katanya corona, kopro dan nun, mahkota. Apakah pandemi ini membuat kita semua, khususnya orang Islam, disuruh oleh Allah untuk naik kelas dengan ujian yang besar ini? Atau kita mulai membahasnya dengan apa sih yang namanya COVID, virus ini? Seolah-olah nih Bu ya, saya menangkap ya. Semua orang melihatnya, paduannya, di badan organisasi sampai kedokteran. Oke, tidak ada salah. Tapi kenapa Al-Quran sepertinya lolos dari kejadian ini? Padahal saya yakin enggak. Nah, keterangan-keterangan dari para ulama, para ustadz, kiai sekalipun kurang mengimbangi, Buya. Monggo, Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang karena Allah, tidak banyak sebenarnya yang perlu dijelaskan. Karena dari dulu dunia itu memang khair syar. Dalam Al-Quran itu kami menguji kamu, bahasa Arabnya nablukum. Nablukum. Bala, kami memberi bala. Bala itu dalam bahasa Arab itu lebih indah dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia bala terkesan negatif. Negatif. Tapi dalam bahasa Arab bala itu artinya ujian. Ujian. Testing. Yes. Aku tes kamu. Tes. Kami tes kamu. Dengan apa? Khair, syar, baik, buruk. Sayyi'ah, hasanah. Sama, buruk, baik. Cuma diputar-putar. Dulu sebelum pandemi kita diuji dengan kesehatan. Nggak ingat Allah, ya sekarang diuji dengan tidak sehat. Tidak sehat. Dulu merasa kemana-mana aman. Sekarang diuji dengan merasa tidak nyaman. Itu ujian saja. Ujian. Jika kita memandang bahwa ini sebagai cubitan kekasih, kita nggak akan marah. Dan gak akan pernah mengutuk. Yes. Asik bahasanya tuh. Cubitan kekasih. Iya. Dan kita tidak akan marah kalau yang nyubit adalah kekasih. Kekasih, nggak balas. Nice. Malah balasnya mencium kembali. Masya Allah. Lalu analog kedua.
Analogi kedua. Kalau saya sekolah, Bang Dik dulu kan sekolah kan, Yes. nggak langsung tiba-tiba gede begini kan. Ya. Ketika sekolah, nama kita nggak ada di daftar orang yang ujian. Mau nggak? Gak mau lah. Nggak Berarti aku nggak ada pernah naik tingkatan. Walaupun jarang masuk kelas kan. Iya. Ketika saya tidak masuk ke dalam daftar orang yang diuji oleh Allah, saya bersedih. Bersedih. Maka saya wajib menerima tantangan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib menerima Wajib tantangan. menerima. Harus dites. Luar biasa Harus analogi diuji. kedua ini. Iya. Teman-teman, kita ini disuruh bersabar setiap ada musibah ya. Bagus itu, tapi kalau menunggalkan kesabaran sama saja kita mengetuhankan sabar. Padahal yang tunggal itu adalah Allah. Nah, sabar itu harus disertai dengan rasa syukur. Syukur itu, tadi Buya bilang, rasakanlah penderitaan ini seperti cubitan sang kekasih. Itu bahasa dari mana, Buya? Ya, dari sono. Lalu apa sikap kita, Buya? Ketika sabar kita sandingkan dengan syukur, apa yang terjadi, Buya? Sabar dan syukur itu berat. Namun Nabi mengatakan separuh iman itu ada pada sabar, separuh iman ada pada syukur. Dan hadis ini sahih. Oh, separuh-separuh. Jadi dua sayap. Jadi kalau tidak ada dua sayap ini, orang tidak akan naik level, terbang ke level berikut. Tapi yang membuat seseorang lolos dalam sabar, lolos dalam syukur bukan sabarnya. Bukan. Karena sabar itu pada diri kita ada batas, tapi pada Allah tidak batas. Ya, as-sabur. Ya, syukur itu juga sama. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang melicinkan ini semua, meloloskan ini semua. Ini Apa yang itu, Bu, disebut dengan ketulusan, ikhlas. Wow, ikhlasnya bagaimana, Bu ya? Ikhlas itu di bawahnya ada ridho. Ridho itu adalah buah dari cinta. Udah cinta belum sama pasangan? Cinta. Lalu diuji oleh pasangan, mau nggak? Diuji dengan harus mencarikan nafkah, harus memperhatikan dia. Allah itu nguji kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau jatuh cinta kepada seseorang, maka Allah akan menguji. Benar nggak orang ini cinta kepada Allah? Iya. Saya menganggap virus apapun itu bagian dari ujian cintanya. Ujian cinta. Kadang diuji dengan virus, kadang diuji dengan sehat. Dua-duanya ujian darinya. Buya, ada orang punya masalah. Saya bilang, mendekatlah kau kepada Allah. Bukan gua nggak mau dik doang, tapi mendekat dengan Allah sering diuji. Itu gimana, Buya? Itu diksi yang kurang lengkap. Jadi orang mengira ujian itu cuma ketika dekat kepada Allah. Ada ujian yang tidak dekat kepada Allah juga ada. Tapi ujiannya bukan ujian cinta. Apa ujian? Tapi disebut istidraj. Oh, Bertambah nikmat, tapi jadi suruh menjauh. bertambah jauh dari Allah. Itu ujian juga. Iya. Batinnya pasti selalu berbicara, ini benar atau tidak, ini benar atau tidak. Jalan saya sudah benar atau belum. Suara batin ini yang dia tidak dengarkan. Setiap kita punya batin. Dan batin kita selalu berbicara seperti itu. Ini yang membuat orang yang mencari. Dan dia tidak mau mendengarkan itu. Teman-teman, ini persoalannya tadi. Kamu sudah bersyukur belum? Sehingga kamu tidak tulus nih terhadap apa yang terjadi gitu ya. Orang yang tulus itu cenderung jalan hidupnya mulus gitu. Ya. Dan karena syukur itu kan adalah cara paling indah untuk meminta ya. Iya. Lalu apa yang dilakukan, Buya? Kita kan namanya iman pasang surut air laut ya. Kadang-kadang kita bisa ingat Allah, tapi begitu buka YouTube ingat lagi itu penyakit. Gitu. Bagaimana pegangan kita, paduan kita sebagai mukminin dan mukminah ini, Buya, agar kita istiqomah menjalani peristiwa pandemi ini. Pandemi itu mau kita prokes sehebat apapun, kalau sudah jalannya garisnya kena ya kena. Gimana tuh? Lalu Buya, gimana dong? Iman yang keenam itu yang dilupakan orang. Iman yang keenam. Ya, percaya kepada takdir. Tapi percaya itu bukan hanya sekedar percaya. Dalam percaya itu ada yang disebut ridho. Ridho. Kerelaan. Orang yang percaya itu pasti rela. Pertanyaannya, kita, Bang Dik, rela nggak? Ridho nggak Allah kasih COVID hari ini?
Rena lah nggak jalaninnya. Atau nggak Ridho? Udah hampir 2 tahun. Ya. Ya, mau gimana lagi? Virus dimanapun di dunia, hampir jarang ada studi mengatakan virus hilang. Yang ada cuma manusia beradaptasi. Wow. TBC. Apakah hilang? Enggak. TBC, manusia sanggup beradaptasi. Yes. Influenza, dulu di awal muncul juga sangat gawat sekali. Tapi kita, kenapa dipilih oleh Allah jadi khalifah di bumi? Karena bukan makhluk statis. Makhluk yang suka beradaptasi itu manusia. Sesuatu yang disebut merusak oleh malaikat, bagi kita disebut membangun. Jadinya begini kan, ini kan menurut malaikat ini merusak. Merusak tanah di bumi, kandungan bumi jadi semen. Tapi di tangan Bang Dik jadi nggak jelas begini kan. Jadi mana? Iya. Iya. Teman-teman, ada kemampuan manusia beradaptasi, kata Buya. Ya. Persoalannya sekarang dunia maya sudah tak berbatas. Dulu kita bisa menganggap tidak ada gitu ya. Iya. Sudah selesai. Tapi ada kepentingan apa ini Buya? Kematian demi kematian dikabarkan, tapi bayi yang lahir tidak pernah menjadi kabar gembira. Sehingga condong ini beritanya tidak seimbang. Islam ya adlu, konsepnya adalah adil. Jadi kalau berita tidak seimbang akan melahirkan ketidakwajaran. Iya. Yang berbuntutnya akhirnya tidak leluasa dalam bergerak. Akhirnya kita disuruh di rumah aja. Gimana konsep keseimbangan dalam kita berada di rumah maupun dalam suasana pandemi ini, Buya, yang harus kita share ke teman-teman gitu? Manusia itu makhluk yang suka panik. Manusia yang suka panik. Suka panik. Ketika panik, maka memberikan jawaban dan solusi berdasarkan kepanikannya. Ketika orang ditemui kena virus, dicurigai karena dia keliaran, maka jalan keluarnya di rumah. Tapi mungkinkah itu menjadi jalan keluar? Kan tidak. Contohnya hari ini di negeri kita sangat sedih sekali, tapi semua negeri begini. Semua antara negeri, ya? ahli ekonomi dengan ahli kesehatan itu bertengkar terus. Yes. Ahli ekonomi tidak mau ada lockdown, PPKM, apapun namanya. Sedangkan orang-orang kesehatan maunya dihentikan dengan cara itu. Tapi saya mau berbicara dari hati ke hati kepada ahli kesehatan. Kalau dia percaya kepada Allah, Allah itu sekarang menginginkan pandemi itu tidak berakhir walaupun kita cuma di rumah. Lalu bagaimana? Kita beradaptasi. Nah, barangkali tawaran vaksin itu adalah tawaran adaptasi. Walaupun jangan kemudian menyekutukan Allah dengan vaksin. Masalahnya hari ini orang menyekutukan Allah juga dengan vaksin. Jalan satu-satunya cuma vaksin. Itu kan pertandingan terhadap Allah. Allah juga nggak ridho. Yes, aku suka kalimat itu. Jangan menandingi Allah yang maha melindungi, maha menyelamatkan dengan vaksin. Ya. Kalau dalam hadis itu, Nabi mengajarkan orang sebelum tidur supaya masuk ke alam bawah sadarnya. Jika yang bisa berbahasa Arab, dia akan membaca la malja'a wa la manja illa ilaik, atau illa minka. Ya. Tidak ada tempat lari, tempat mengadu kecuali kepada Engkau. Itu dianjurkan kita sebelum tidur baca itu. Tapi yang biasa kita bacakan cuma yang ringkas. Karena kita maunya di rukhsah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada kalam ini dalam hadis Bukhari, dianjurkan kita sebelum tidur menyerahkan semua urusan kepada Allah. Udah menyerahkan belum kepada Allah? Kita berserah bukan berarti kita fatalis, tidak ada usaha. Kita ada usaha. Semua orang hari ini sedang berusaha mencarikan solusinya. Maka kepada ahli ekonomi silakan carikan solusinya, ahli kesehatan carikan solusinya. Aku suka itu. Ahli agama carikan solusinya. Dan jangan bertabrakan. Jangan sampai ahli agama mengatakan tidak ada COVID, nggak benar juga. Jangan sampai juga dokter bilang COVID tidak bisa dihindari dengan doa. Itu menyinggung para ahli-ahli agama, wali-wali Allah. Yes. Dan seterusnya. Apa ya boleh kita katakan alangkah indahnya jika mereka berkumpul ngobrol, ngurusin umat manusia tidak mudah. Keren Buya, keren. Iya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, Buya ini menginginkan kita kembali kepada diri kita, introspeksi diri kita. Kita ini siapa? Kalau Anda perancang baju termasyhur sekalipun, punya merek branded yang luar biasa mahalnya, bikin baju dipaksakan, ya ambruk lah, ya bangkrut lah. Coba ciptakan Anda masker yang including dengan jilbab gitu ya, yang passion.
Terus kalau seorang pemusik mungkin Buya menginginkan kamu bikin musik-musik terapi, jangan musik-musik jingkrak-jingkrak, ajeb-ajeb. Siapa yang mau kumpul-kumpul nggak boleh. Ya. Terus kenapa kamu tiba-tiba fashion bicara tentang kedokteran, tentang kematian seperti pencatat-pencatat apa tuh? Jumlah-jumlah orang yang mati, mengabarkan tentang kesehatan, sementara Anda adalah ahli pakaian. Nggak masuk. Jadi Buya menginginkan kita kembali kepada diri kita, apa yang kita lihat gitu. Keren Buya. Alhamdulillah. Keren. Dan kenapa kita tidak melakukan selekas-lekasnya? Dan tadi tuh dari kedokteran kenapa menghantam seluruh departemen untuk melakukan apa yang dia inginkan, sementara ekonomi tidak diberikan ruang untuk bergerakan. Buya, saya nobatkan sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, berikut juga Menteri Perekonomian. Di langit. Di langit. Buya, aku mau tanya lagi Buya. Ini virus, dia entah bermata atau tidak bermata, tetaplah ciptaan Allah. Dia nempel pada tubuh orang yang beriman maupun yang tidak berimun. Ya. Kiai besar mati. Orang yang masih mencari agama mati juga. Saya ingin tahu regulasinya Buya. Ketika dia nempel, memang dia tidak berjumpa dengan siapapun kecuali hanya kulit. Tapi begitu masuk ke dalam, mulailah dia melihat ruh, di situ ada hidup. Ruh ketemu ruh. Ruh ketemu ruh. Antara virus dengan ruh yang dihembus sejak kita dari bayi. Nah kalau kita Buya melakukan ambil air, kita baca doa, baca surat Yasin, apakah ruh itu nanti mengerti ternyata ada sang pemiliknya, dia pergi, atau kita harus mengenal dulu Buya diri kita siapa, manusia struktural atau manusia spiritual, sehingga kalau yang misalkan ya, jangan tersinggung, jangan dipotong di sini, kita manusia spiritual, udah ke dokter aja. Tapi kalau manusia spiritual, udah coba kita berdoa dulu, ngaji dulu, jangan panik dulu, walaupun ujung-ujungnya adalah ke kedokteran. Gimana Buya? Saya jawab pakai dalil Quran ya. Boleh Buya, itu yang kita harapkan. Di akhir-akhir surat Shad, itu Allah berbicara tentang penciptaan sisi struktural manusia, fisik, dan penginstalan ruh ke dalam tubuh fisik. Jadi tubuh fisik ini kemudian diinstal dengan ruh. Dalam Al-Quran dikatakan, Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia, bashar. Bashar itu yang tadi dibahasa, bahasanya keren amat ya, manusia struktural. Bahasa dari mana itu? Aku ciptakan manusia yang zahir, itu dari tanah. Oke, dari tanah. Tentu maksudnya saripati tanah dan segala macam. Tapi si hayat, sang kehidupan yang ada di dalamnya, itu bukan dari tanah. Dari? Nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku lengkapi, sempurnakan fisiknya, berarti kalimat kuncinya di situ. Fa'idha sawaitu, apabila aku telah menyempurnakan sisi fisiknya, baru aku tiupkan ruh. Maka dibalik nanti, kapan ruh akan pergi? Jika kesempurnaan itu rusak, maka ruh tidak akan memandang sanggup lagi untuk memikul badan. Jadi ruh itu jangan dikira dia yang dia dibebani sebenarnya. Jangan dikira kemudian kitalah yang kemudian memberi kontribusi kepada ruh, enggak. Tidak. Ruh itu yang merasa terbebani oleh tubuh ini. Jadi ruh ini ibarat, saya buat analog lebih enak. Kalau Bang Dik punya motor disayang, tapi rusak-rusak terus. Di jalan rusak, lagi bawa bunda rusak. Gimana? Masih dipertahankan, diperbaiki nggak bisa, diganti atau bukan? Iya, diganti. Nah, itulah kematian si motor. Jika tubuh ini, suatu organ vitalnya tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi dipakai, maka sang kehidupan di dalamnya, yang kita sebut ruh, dia akan pergi. Itulah ruh. Itulah jatahnya dia. Iya. Dan yang paling berkaitan dengan sang hayat itu jantung dan paru-paru. Ini versi saya. Iya. Ya, mungkin versi kedokteran beda. Tapi versi kita yang belajar kerohanian, kita memandangnya di situ. Jantung dan paru-paru. Ya, karena di paru-paru itu ada udara yang masuk, ada yang keluar. Di jantung itu ada darah yang berputar. Dan itu adalah inti daripada kehidupan yang berkaitan dengan spiritual. Yes. Hidup ini bagi saya adalah satu nafas naik, satu nafas keluar, turun.
Jadi umur saya adalah satu nafas saya. Maka bisa jadi saya berulang tahun setiap nafas. Wow. Nafas ini di mana tempat dia masuk itu di paru-paru. Dan kita karena sudah sibuk mencari dunia, sibuk mencari kebutuhan fisik, kita melupakan hak spiritual dari si paru-paru. Bahwa setiap nafas itu tidak boleh melupakan si penghembus nafas pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kebanyakan orang nafas itu paling cuma 10% dari paru-parunya. Paru-paru kita itu terlalu besar untuk dijadikan nafas sekecil itu. Coba dari tadi Bang Dik kalau nafas langsung keluar, ya kan? Kenapa tidak bernafas yang tenang? Nah, itu lebih sehat. Itu lebih sehat. Itu lebih sehat. Apalagi saat baca, saat napas dimasukin bacaan-bacaan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu lebih dasar. Bacaan-bacaan itu mengingatkan kita kepada si penghembus itu, sang penghembus, sang pemilik ruh. Jadi kalau menurut Buya, kalau kita baca Al-Fatihah, Iya. baca dengan tarikan 1 kali napas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu gimana reaksinya dalam tubuh? Itu bagus sekali. Yang sehat bukan hanya tubuh fisik, tapi juga sang hayat itu langsung sehat. Jadi virus begitu nempel, tas Mungkin mengenai fisik, mengenai fisik. kita akan mungkin oleng beberapa hari, tapi rohaninya, sang hayat itu nggak mau pergi. Maka dia akan bertarung dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Ini versi spiritual. Ya. Kalau versi kedokteran saya tidak tahu, tanya ke Oh, nggak apa-apa. Kalau aku bicara dengan Buya, ini memang wilayahnya Buya. Jadi mereka berperang Buya ya? Iya. Rasa, coba tanya kepada alumni COVID, karena saya alumni. Nah, gimana Buya? Setiap hari itu saya merasa saya bakal mati. Jadi ketika saya melihat ada cahaya matahari terbit itu saya ngerasa aneh. Ini cahaya apa? Nggak ada semangat hidup. Jadi yang ada adalah keputusasaan hidup. Dada terasa berat, sakit, nafas sakit, pikiran kemudian mulai tidak jelas. Ya. Oh, ya? Beberapa orang kemudian merasakan perjalanan yang aneh-aneh, mimpi yang jelek. Ini kan merusak sang kehidupan di dalamnya. Jika dia tidak dinutrisi dengan nama-nama Allah, dengan mengenal sang pemilik nama. Jika dia mati, matinya tidak syahid. Jika dia hidup, hidup pun tidak mulia. Dia ngerasa dia sehat karena dia berobat. Syirik lagi. Teman-teman, penjelasan luar biasa ya. Tapi tadi saya agak meloncat ya. Siapa itu makhluk spiritual? Siapa itu makhluk struktural? Tolong nanti ditebal tipisin lagi Bu ya. Yang spiritual itu yang ya gajinya, yang struktural itu yang gajinya bulanannya udah jelas. Air bulan harus bayar ini dan itu. Hari Senin itu begitu nyata, dia harus kerja kembali. Tapi waktu saya mengatakan makhluk spiritual, dia lupa hari itu kadang-kadang. Berbuat baik aja nggak ada liburnya dia. Ya, kalau dibilang sama istrinya, saya butuh air bulan, bayar ini bayar itu, dia tenang aja. Karena kealimannya dia melahirkan syukur, istighfar, zikir, keikhlasan. Lalu pintu rezeki dari Allah datang dari tempat yang tak terduga-duga. Kalau Anda nggak begini misalkan, ya mungkin harus lebih lagi keimanannya. Nah Buya, masalah dua manusia ini menghadapi pandemi Buya, gimana Buya? Manusia itu tadi ada yang zahir dari yang zahir, ada yang batin itu dari ar-ruh. Ya Allah. Maka serangan virus apapun, tidak hanya COVID, itu menyerang dua-duanya. Secara kedokteran, dari luar dulu ya? Ya. Dari luar dulu. Itu yang kita sebut mungkin COVID, virus ada namanya SARS, apapun namanya. Silakan kasih nama. Dan nama itu penting. Iya. Virus saja ada namanya. Yes. Masa ruhnya antum nggak punya nama? Iya. Maka nama ini penting. Nama ruh itu penting. Nama ruh itu penting. Sisi ruh ini yang harus kemudian dikenali. Maka jika dikatakan man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, maka kenal Robnya, penciptanya. Imam Ghazali kasih pertanyaan. Itu yang disebut kenal diri yang mana? Diri yang tadi Bang Dik katakan itu, atau diri yang Allah install tadi, yang Allah tiupkan tadi? Iya. Karena kita nggak bisa pisah dari duanya. Fisik ini di kita.
Tapi bukan kita yang K-nya gede, kita yang besar. Kita yang asli, yang besar itulah yang ditiupkan oleh Allah. Masing-masing dari dua ini mempunyai rezeki masing-masing. Ini rezeki saya minum ini. Saya minum, makan, tidur, ini rezeki badan. Kita mencari rezeki baru untuk badan. Baru Rumah yang bagus, untuk tempat berteduh. Tapi pernahkah kita membangun rumah rohani untuk berteduh? Pernahkah kita mencanangkan setiap hari harus makan rohaninya 3 kali sehari di luar jam yang wajib? Itulah rezeki rohani. Rezeki rohani itu isinya adalah pengenalan kepada Allah, nama-nama Allah, sifat Allah. Karena Allah itu sumber rezeki rohani. Ajib. Mantap. Alhamdulillah. Teman-teman, ingatkan saya juga kalau saya lalai. Saat ibu kita mengandung kita, 40 hari sudah dihembuskan ruh di dalam janin. Sehingga ibu mulai membaca doa-doa. Bagi agama lain mungkin mendengarkan komposisi Mozart gitu ya. Nah, ketika kita lahir, kita dinamakan oleh kedua orang tua kita. Pertanyaannya, nama ruh yang tadi dihembuskan itu, pernahkah kau cari-cari dalam kehidupan ini? Sampai akhirnya mungkin ya, saya tidak mengatasnamakan Allah. Allah menguji kita, bukan marah, menguji kita. Agar kita lihat ke dalam, bukan keluar. Malah kita sekarang menghantam pemerintah, menghantam kedokteran, menghantam petugas segala macam. Tapi sekali lagi kita nggak kenal juga siapa diri kita ini. Nama ruh kita ini siapa? Gimana kita untuk berjalan menemui ruhania kita? Apabila seorang anak itu diberi namakan oleh ayahanda dan ibundanya, Yes. maka ruh itu seharusnya juga bertanya kepada ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya lah yang memberi. Pertanyaannya, kenalkah kita siapa ayahnya ruh? Iya. Dalam tradisi ahli-ahli rohani keislaman, ada ungkapan Nur Muhammad Abur Ruh, Abul Arwah. Sosok Nabi Muhammad yang hakiki itu adalah ayahandanya ruh. Maka penamaan ruh itu adalah haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk bisa mendapatkan nama itu, ibarat kita kalau ingin mendaftarkan nama supaya resmi, kita datang ke Dukcapil. Gitu ya. Kalau alam yang struktural ini, yang fisik ini, ada Dukcapilnya, ada wali kotanya, ada gubernurnya, ada presiden, rajanya. Masa di alam ruh tidak ada rajanya, tidak ada Dukcapilnya, tidak ada walinya? Jika semuanya ini diangkat, semuanya ini ada tugas amanah, di sana juga ada tugasnya. Dan itu gak jauh dari diri kita, ada di dalam ini semua. Untuk mengenalkan itu, anak yang pertama biasanya diurusi oleh orang tuanya. Jika dia udah besar, dikasih tahu, dipanggil-panggil dengan namanya. Lalu disekolahkan. Untuk mengenal ilmu yang fisik, ilmu intelektual, ilmu kemudian untuk kebutuhan dia hidup. Tapi pernahkah kita berpikir mencari guru yang akan menghantarkan kita kepada sang ayahanda ruh itu? Itu dia kuncinya. Banyak para guru, banyak mengajarkan, tapi tidak bisa mengantarkan. Lanjut ya. Guru ini juga ada dua karakternya, ada dua kemampuan otoritasnya. Ada guru misalnya seperti ahli kimia di kampus atau dokter di kampus, itu kebanyakan kalau tidak praktek, dia cuma bisa hasil buku, dia jelaskan. Kalau dia kurang praktek, maka ketika ada kasus yang dia pernah bahas di kelas, terjadi di hadapan dia nggak bisa apa-apa. Karena jam teori saja ya? Hanya teori. Bang Dik baca 1000 buku tentang seni, tapi nggak pernah berguru kepada ahli seni, tidak pernah melihat seorang seniman menyoret-nyoret, menggores. Itu tidak akan pernah menjadi seniman, walaupun membaca 1000 buku filsafat seni. Maka saya butuh orang yang membimbing, yang memegang tangan saya, kemudian menyoret-nyoret wajah saya sendiri. Mencoret-coret bagian ruhani itu. Maka temuilah guru itu. Guru yang menghantarkan ke sana. Siapa mereka? Al-ulama warathul anbiya.
ulama yang kenal kepada Allah, itulah pewaris para nabi. Bukan ulama yang bisa baca kitab saja, yang bergelar saja. Baik gelar masyarakat kiai, gelar kampus doktor, profesor, itu gelar di alam fana. Tapi gelar yang mau kita cari, guru yang arif billah, yang dia ruhaninya masih ingat siapa yang menghembuskan ke dalam dirinya sang ruh itu. Luar biasa. Bahasanya mudah-mudahan nih Bisa ditangkap kayak bisa ditangkap ya. Agak berat sih. Saya tidak juga mencoba mencairkan, tapi saya coba ingin menerimanya aja. Jadi kita ini sebenarnya adalah manusia garis keturunan Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi yang hadir di bumi ini adalah Adam sebagai tubuh jasad ya. Tapi ingat, sudah ada Nur Muhammad di atas kepalanya Nabi Adam, istilahnya begitu. Jadi kalau kita ini sudah menapak tilas berpijak di bumi ini sebagai tubuh jasad, dipanggil dik doang, kita jangan lupa ada garis keturunan cahaya Nabi Nur Muhammad SAW ini. Nah itu yang kita tidak cari. Yang kita cari pangkat jadi artis papan atas, ya, gelar doktor, S3. Kok ngeliat ke saya sih kalau dokter? Ya, sehingga kita lupa loh. Sekarang kita, apa yang sih kamu cari sekarang? Selamatkan dari COVID. Ya. Nah, kita cari cuma itu, cuma apa jalan solusi keluarnya? Nggak ada juga. Lalu beliau tadi menanamkan, kalau bisa, ini makhluk yang tidak terlihat. Ya, saya 52 tahun ya, sekarang 53 tahun. Kalau saya beriman kepada Allah yang tidak terlihat tapi maha melihat, masa tiba-tiba ada virus yang datang 2 tahun, saya jadi takut. Melebihi takutnya saya kepada Al-Khaliq, kan nggak mungkin. Tapi Allah memberikan akal, jangan menantang-nantang, jangan meninggikan hati, tetap pakai masker sebagai lambang. Kalau kita dilihat ya ada jin nih, oh itu bukan musuh kita, dia pakai masker kan gitu ya. jadi ada sense secara apa ya, secara visual bahwa kita emang harus pakai masker gitu. Jadi jangan sok-sokan. Nah tadi Buya tuh ngomong tentang jantung dan paru-paru. Buya, banyak orang sekarang menanti-nanti bagaimana cara kita mengatasi virus yang sudah masuk ke paru-paru. Sebelum bab itu, Buya, hirup udaranya. Segar. Bayar. Sekarang oksigen yang gratis jadi bayar, Buya. Iya. Ini gimana Buya melihat ini semua? Masya Allah. Saya bukan berarti tanah saya luas, terus orang tidak boleh menanam ketika hanya rumah kontrakan. Tapi kan terjadi ketidakseimbangan, Buya. Jadi pandemi ini karena 2 hal. Ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Yang kedua, dosa-dosa yang besar. Mana dulu yang mau dibahas, Buya? Waduh, banyak nih. Gak apa-apa, Buya. Ini belum bahas tentang jantung dan paru ya? Belum, itu tadi udah kita kasih mukadimahnya. Jadi bahas tentang ketidakseimbangan. Ya, antara manusia penuh dengan dosa dan ekosistem yang tidak terjaga. Sehingga oksigen saja harus beli. Di negeri yang tropis, negeri yang paling subur makmur dibanding negeri lain. Kalau masalah oksigen tentu ada pakarnya yang bicara. Siap. Saya tidak berani berbicara di bidang yang bukan otoritas saya. Jadi ini kita coret aja. Artinya kalau ada orang mengalami sesak napas, walaupun udaranya bagus ya tetap saja akan butuh bantuan tabung oksigen. Ya. Cuma kita jarang dengar ya, orang-orang yang tinggal di tempat udaranya yang masih perawan. Hutan lah, Ya. gunung. Saya menyebutnya udaranya perawan. Itu jarang yang mengalami penyakit sesak napas. Kenapa? Karena dia selalu melatih jantungnya, paru-parunya, jalan kaki. Kita, mohon maaf, kalau mau belanja ke minimarket, cuma 100 meter naik motor. Yes. Kapan jantung itu kuat, lalu kapan paru-paru kita kuat? Jadi nggak seimbang. Betul. Pengen cepat, manusia modern ini cepat. Itu sebabnya kenapa Nabi mengatakan di akhir zaman, Di akhir zaman. ya taqarabuz zaman. Hadis Sahih Bukhari. Waktu akan terasa pendek. Karena semuanya orang pengen cepat. Cepat. Apa salahnya kita sedekahkan waktu sebentar untuk tubuh ini? Tubuh, ayo kita jalan. Capek-capek dikit berkeringat. Iya.
Mungkin ini boleh disebut kearifan lokal. Coba tanya orang-orang Badui. Iya. Mereka jalan kaki kemana-mana. Aman-aman aja mereka. Iya. Nabi mengatakan, orang yang jalan kaki ke masjid, itu disebut ribat. Apa arti ribat? Ikatan kerohanian yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya ikatan ini dipegang oleh Allah. Ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keseimbangan itu mulai dari diri kita sendiri. Keseimbangan. Hal-hal yang kecil tadi jangan kemudian kita tinggalkan. Ya. Jadi coba mulai dilatih. Kemudian, kalau dokter kan mengatakan, Imam Surawardi nulis, Imam Surawardi ini murid Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Qutub Ar-Rabbani. Dalam kitab Awariful Ma'arif beliau mengatakan, normalnya manusia tidurnya 8 jam. Karena Imam Surawardi ngerti 8 jam? 8 jam. Sekaligus atau cicil-cicil? Terserah. Okay. Itu secara kedokteran. Jadi itu sudah lagu lama. Lagu lama. Imam Surawardi mengatakan itu manusia bashar. Manusia bashar. Bashar, sisi fisik manusia. Tapi sisi rohani manusia itu justru dia perlu waktu dengan mengurangi jam tidur itu. Tolak belakang ya jadi ya. Sebenarnya bukan tolak belakang, tapi ini bisa dikompromikan. Misalnya gini, Allah itu mengatakan yanzilu rabbuna. Rabb, Allah pencipta alam semesta turun pada sepertiga malam terakhir. Yes. Karena Allah bukan benda, maka turunnya bukan perpindahan tempat, bukan perpindahan zat. Itu turun adalah turun tanazzulat qurbiyah, kedekatan Allah kepada hambanya. Makanya inti hadisnya bukan dikata turun. Cuma orang-orang teolog pada berdebat bagaimana cara turun. Akhirnya perdebatan itu muncullah kelompok yang sekarang bertengkar di luar sana. Dan kadang-kadang saya juga digiring ke arah sana. Apa yang Allah katakan, adakah yang berdoa? Adakah yang berbisik-bisik? Adakah yang memohon? Adakah yang meminta? Allah memberikan pertanyaan. Setiap kali Allah turun, pasti batin kita bangun. Karena ruh ini mau dipanggil oleh sumbernya ruh. Oh, yes. Seharusnya dibangun. Makanya orang-orang rata-rata dikasih sinyal. Kandung kemihnya penuh, bangun seharusnya. Tapi setelah dia ke toilet, ke kamar mandi, dia tidur lagi. Oh, itu tidak dijadikan bahwa Allah sedang berbicara. Allah sedang nyapa. Assalamualaikum. Diketuk pintunya. Bahkan ada yang kemudian alarmnya sudah bunyi, dia tidur lagi. Dan lain sebagainya. Akhirnya kalau saya misalnya bertamu ke Bang Dik. Hari ini bertamu nggak dibuka. Besok bertamu nggak dibuka. Besok bertamu lagi nggak dibuka. Tapi saya lihat ada mobil di rumah. Oh, saya mikir, oh jangan-jangan orang emang nggak mau ketemu gua nih. Ya udahlah besok nggak datang lagi. Maka Allah tidak lagi nyapa kita dalam sepertiga hari terakhir, sepertiga malam terakhir. Jadi coba kurangi jam tidurnya. Walaupun 1 jam 1 malam, sujud kepada Allah, latih nafas kita. Nabi ketika bangun malam hari, itu Nabi membaca ayat Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 190 tentang penciptaan langit dan bumi, tentang zikrullah. Itu ada keseimbangan. Jadi berbicara langit bumi, tafakkur. Berbicara Allah, zikr. Jangan terbalik-balik. Yes. Ya. Buya, malah saya ngaco Buya. Allah ciptakan siang untuk kalian mencari nafkah, malam untuk tidur. Ternyata untuk ibadah ya. Terus kapan tidurnya jadinya? Nabi itu kebangkitan spiritual beliau itu ketika ada ayat ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Apa? Wahai yang sedang berselimut. Wahai yang sedang berselimut. Ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Itu surat apa? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Jadi bukan untuk tidur ya? Bukan. Nisfahu, setengahnya atau seberapanya lah. Harus menyisipkan waktu sejenak. Kalau kita berbicara dengan teman-teman ahli eksak, setiap hari ketika ada udara itu kan suara itu bergelombang. Kapan gelombang itu berhenti? Di saat itulah pikiran kita bisa tidak terganggu. Maka ahli-ahli neurologi itu menganggap walaupun orang tertidur, kalau dia mendengarkan musik, dia akan kelelahan jika musiknya tidak musik terapi, bukan musik meditasi. Seperti instrumen dan segala macam. Ya. Sama.
Sama dengan ini. Sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling hening di saat otak kita bisa berpikir secara hening, secara pure murni. Coba temukan itu. Buya, kalau menurut Buya, kalau saya tahajud nih definisinya bukti nyata kalau engkau menyintai Allah. Ya. Maaf ya Buya ya, kalau Buya apa? Tahajud. Saya tidak menyebut itu. Apa? Saya mengatakan yang Nabi katakan, afala an akuna abdan Apa syakura. Buya? Apakah engkau sudah berterima kasih kepada Allah? Masya Allah. Jadi orang yang nggak tahajud itu sama dengan orang yang tidak berterima kasih. Itu jawaban Nabi ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni. Sekarang, kemarin, esok sudah diampuni. Terus apa lagi tahajud? Untuk apa tahajud? Jawaban Nabi bukan mau cari surga, mau cari pahala. Nabi sudah pasti dijamin masuk surga. Yes. Bahkan orang masuk surga itu Nabi yang jamin. Terus Nabi itu apa? Jadi sholatnya Nabi ini bukan lagi sholatnya orang awam. Bukan lagi sholat orang yang cari pahala. Bukan. Ya. Bukan lagi sholat untuk menikahi 72 bidadari. Bukan. Tapi sholat Nabi, sholat berterima kasih kepada Allah. Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, aku hanya ingin berterima kasih kepada Allah. Karena rasa inilah yang membuat Nabi bisa bertahan di dunia. Baik. Buya, kalau sholat sendiri adalah pembersih dosa-dosa kita, termasuk jasad dan ruhnya. Ya. Sholat itu adalah berbisiknya kekasih pada kekasih. Sholat itu adalah kebutuhan. Apabila mana kita tinggalkan, jadi ada yang kurang. Kalau Buya apa sholat itu? Bagi saya sholat kembali kepada kalam Allah yang Allah sudah turunkan ke Nabi Muhammad, surat Thaha ayat 14. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah hak-hak sholat untuk mengenang kembali sang aku, sang peniup ruhmu, kampung aslimu. Mengenang kampung, mengenang sumber, mengenang pemilik alam semesta. Jadi memang ikhtiar terbaik di pandemi ini ya, bukan bikin usaha sebenarnya ya, itu boleh. Tapi kita lebih memperdalam ibadah kita, apa yang kurang kita lengkapi. Buya, ini kalau waktu masih panjang Buya, tapi takut enggak terjawab Buya, bagaimana tadi ketika, karena tema besar kita pandemi dan spiritual, ketika dia masuk Buya, menyerang jantung dan paru-paru, adakah pola ya ikhtiar kita ini? Gimana cara kita menghalau paru-paru kita dan jantung kita ini Buya? Adakah cara Buya? Kalau secara kedokteran tentu saya tidak punya otoritas karena tolong itu ya, milik yang dokter. kedokterannya nggak usah berdebat ya, nggak usah pakai kata-kata yang nggak enak didengar gitu, nggak usah. Jadi itu bukan bagian saya. Ya bukan. Tanya aja ke dokter. Ya. Tapi masalahnya Saya dokter nanya pun Buya nggak ini. menemukan. Ya. Dokter nggak menemukan obat kan? Dokter tidak menemukan, saya tebelin lagi Buya. Jadi kalau diedit ada suara saya juga gitu ya. Iya. Ketika COVID ini bekerja meruntuhkan iman, mewaswaskan orang kematian, Luar biasa. ketakutan, maka bagian kamilah itu. Itu dokter nggak ada daya di situ. Ulangi Buya, bagian kamilah itu siapa maksudnya? Ya orang-orang yang beraktivitas. Buya. Ya termasuk Bang Dik nanti. Enggak lah Buya. Kami-kami yang kemudian mengabdikan diri untuk mempelajari agama. Yes. Meskipun saya tidak menganggap diri saya betul-betul mengenal lebih daripada orang lain. Saya tidak menganggap diri saya lebih alim pastinya, karena di atas orang alim ada yang lebih alim. Namun dalam pengalaman kita sebagai alumni COVID, dan saya pernah berlatih zikir nafas. Zikir nafas. Seperti apa Buya? Itu penting ini kayaknya. Zikir nafas itu zikir tapi ada kesadaran bernafas. Bahwa nafas ini milik Allah. Milik Allah. Ya. Sertakan Allah dulu dalam diri. Sertakan Allah. Ya. Kita kan lupa, kita kemudian menyekutukan Allah dengan oksigen. Kita butuh oksigen, tapi kita tidak akan kemudian berhenti pada si oksigen itu. Yes. Kita juga butuh CO2 kok. Vitamin semua ya. Ya, kita butuh semua. Tentu teman-teman kedokteran lebih paham apa kegunaannya. Yes. Namun jika kaitannya dengan sang iman, supaya was-was tidak kemudian menggerogoti, virus was-was ini berbahaya. Jadi yang paling berbahaya dari COVID secara kerohanian adalah
bisa merontokkan cahaya kolbu, cahaya Yes. rohani, cahaya iman. Maka ini bisa diterapi dengan zikir nafas. Seperti apa, Bu ya? Udah gak sabar nih. Wah, bukannya udah pernah ya. Ya. Kita coba misalnya, pertama kita kenali bahwa paru-paru kita ini tidaklah sedangkal yang kita tahu. Seperti tadi, bernafas itu agak sedikit lebih dalam. Nafas, tapi kita menyadari nafas ini dari Allah. Maka sebut namanya. Allah itu menyebut dirinya Hu, Hu, menyebut dirinya Allah, menyebut dirinya Ahad. Ahad, Kita boleh ambil dua yang di depan. Huwallah. Hu Allah. Kul, apa kata Allah? Katakanlah, bacalah, lirihkanlah, lafazkanlah. Huwa, dia adalah Allah. Dalam ilmu bahasa, waw itu lizaidah atau litisol, hanya penghubung. Jadi asalnya adalah hu. Tanya kepada ahli bahasa, mereka akan Yes. menjawabnya. Maka huwa, dia. Dia yang bagaimana? Dia yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Dia yang maha hebat di atas kehebatan semua orang yang hebat. Dan semua kesempurnaan itulah dia. Jadi kita boleh mengartikan huwa itu yang maha transenden kalau bahasa filsafatnya. Ya. Yang maha suci di atas segala kesucian. Itu huwa. Lalu ada Allah, huwallah. Ya. Maka ini bisa dipadukan. Ya. Ketika kita ambil nafas pelan-pelan. Hu. Jadi ambil nafas. Hu. Supaya kita tidak berpikir tentang yang lain, buat titik imajiner dalam diri. Titik imajinatif. Semacam garis. Dari pusar ke ubun-ubun. Posisi kaki gimana, Bu ya? Begini atau boleh kita begini, Bu sila, ya? Atau begini, Bu ya? boleh duduk yang paling nyaman, tapi yang paling bagus ini dan duduk antara dua sujud. Ini yang paling bagus. Itu sangat bagus. Ya, terus punggungnya gimana, Bu ya? diluruskan. Ya. Bisa praktek ya, teman-teman? Coba kita praktekin. Atau kalau kuat seperti ini. Ini bisa juga menarik yang di belakang. Ya kalau Dinaikin. Ya, itu enak. Ini bukan yoga loh ya, saya bukan guru yoga. Oke. Kalau yoga biasanya kakinya satu lagi naik lagi. Ya. Ini bisa membuat kita lebih santai, rileks. Terserah. Jadi punggungnya harus agak sedikit lentur. Lentur, Ya, jadi tarik nafas. tarik Ya. nafas. Mulai dari pusar. Hu. Pelan-pelan. Itu diucap atau di dalam hati? Dalam hati. Dalam hati. Hut, tapi ini Buya lagi mengeluarkan. Ya, ini saya bunyikan sebutan bacaannya. Hu. Dibawa ke kanan. Nah, karena jantung ini paling sering Ke atasnya was-was. kemana, Buya? Ke ubun-ubun. Ubun-ubun kita di situ ada titik yang sensitif di sana. Biasanya orang-orang yang banyak pikiran, salah satu terapinya di tapping di sini. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika meruqyah orang itu tidak pakai bacaan, cukup di tapping bagian dadanya, tek, atau di bagian diusap bagian kepala. Makanya anak yatim Nabi sering usap. Itu sebenarnya bagian dari terapi kasih sayang. Jadi ini kalau saya nyebutnya titik kasih sayang. Titik kasih sayang di sini. Ini versi saya loh ya. Bisa jadi beda dengan Bang Dik. Bang Dik apa? Sekarang saya di situlah. Jadi dia ambil, tarik nafas. Ini saya bunyikan ya, coba Ya. tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3. Sampai ke atas, bawa ke bahu kanan. Dihunjam ke dada bagian kiri, di situ ada jantung. Allah. Lagi diulang. Sampai bahu kanan, hunjam. Allah. Ditahan. Jadi cara menahannya, ini nafas diafragma perut. Jadi agak dikecengin bagian perutnya. Tapi jangan mengisinya penuh. Cukup isi 70% dari dada kita. Nah, jadi kalau ngisinya penuh, biasanya tidak tahan. Waktu nyebut Allahnya itu sekali aja. Berkali-kali. Tapi untuk pertama kali dan kedua cukup sekali. Maka kita mengatakan ketika membaca itu ada hunjaman. Allah. Seperti itu ya. Seperti menghujam. Jadi ini sebenarnya hati atau kolbu? Kolbu jantung. Kolbu ya. Jantung. Jadi secara zahir itu jantung. Namun jantung ini berkaitan dengan kolbu rohani. Nanti yang ketiga langsung ditahan nafasnya.
Yang ketiga. Yang ketiga. Allah, tahan napas. Nah, terus pelan-pelan aja. Tapi terus Allah. Oh, Allahnya ditekan. Berapa kali? Allah. Sebanyak-banyaknya, sesekuatnya. Napas jangan dibuang. Nanti ketika hendak mau keluar, jangan terlalu nyusak baru dibuang. Tapi ketika masih ada sekitar 1-2 detik, kita mengeluarkannya dengan pelan dari hidung. Ketika mengeluarkannya, baca lagi Allah. Nah, ini latihan supaya ngambil nafas, tidak lupa menyebut nama Allah. Nah, bisa ya? Jelas tuh. Nah, itu kok Bang Bisa. Royal itu Bisa. udah coba. Bang Royal cuma 3 kali teman-teman semua. Kita ambil gambar teman-teman semua ya. Coba posisinya. Ya, boleh dikeluarin hu-nya aja dulu buat pembelajaran. Monggo. Iya. Bunyi hu-nya. Kanan. Hunjam ke kolbu. Allah. Dan yang ketiga, nanti itu baru ditahan. Kalau perlu tangannya seperti ini. Ya, agak keras sedikit. Dibuat dia kemudian kencang. Gitu ya. Nanti dia berkeringat. Kalau antum berkeringat, nanti dia akan lama-lama tambah enak, tambah enak. Kira-kira gitu ya. Baik. Ya. Ini bukan obat COVID, tapi ini terapi pernafasan, terutama bagi yang terkena. Ya, Buya merendah aja nih sih sebenarnya. Teman-teman, kalau Anda bisa yoga, ya, ini bukan yoga, tapi yang bisa yoga, ini jauh lebih cepat ya sebenarnya ya. Artinya mengendalikan nafasnya ya. Tapi yang tidak biasa, ya ini butuh dicoba. Tapi saya tadi ya, melihatnya, justru tadi jawaban saya terjawab. Bahwa ketika tubuhnya, ruhnya itu COVID, masuk ke dalam tubuh kita, berkenalan dengan tubuh ruhania kita menghembuskan itu dan mengeluarkan itu, biar istilahnya saling mengenal dan tidak saling mengganggu gitu ya. Ya, ini bahasa apa ya sih? Jangan dibilang ilmiah lah, ini bahasa alamiah lah justru. Di mana aku selalu menyaksikan Allah dalam setiap daun-daun yang tumbuh. Tapi kalau Anda menyuruh saya mana gitu, ya ini hanya marifat yang bisa membuktikan ini semua. Kalau Anda tidak doyan ilmu marifat, jangankan marifat, syariat aja nggak dijalanin, tanam pohon kagak, gitu ya. Susah jadinya. Tapi gini, kalau Anda tidak punya perkarangan, ya udah nggak jadi masalah, jangan jadi perdebatan. Yang paling penting adalah tanamlah pohon cinta di hatimu. Masya Allah. Ya, atas nama Allah, sehingga kamu sama-sama menyapu. Tetangga kita yang nanam, kita ikut nyapu. Jangan oksigennya diambil, tapi kita nggak mau nyapu, kan gitu. Tuh aneh ya. Ajib. Gitu Buya ya. Keren. Nggak Buya, ini mungkin kalau misalnya ada waktu, ada seorang penghafiz Quran, 8 hari berbaring, 5 dokter didatangi, dia tetap tercover, me-WA aku nggak bisa baca Quran, tapi ku ingatkan, aduh kalau bisa istrinya puasa karena suaminya yang sakit. Iya. Lalu bacakanlah air putih dengan surat Yasin, suruh dia minum. Buya, tolong saya ingin tahu regulasinya. Ini ternyata dia sekarang bisa berjalan, tadinya tayamum bisa berwudu, sehat kembali Buya. Alhamdulillah. Tapi kan saya abstrak Buya, main ngomong aja, so yakin dasarnya gitu. Coba kalau saya yang kena, nauzubillah min zalik. Tapi ketika ada orang beriman, seiman-imannya keimanan, sudah gugur karena COVID ini, gimana yang kita ini Buya? Itu gimana Buya menjelaskan itu? Ya, dalam hadis Imam Ahmad itu ada perkataan ulama tabi'in. Ulama tabi'in ini kan murid sahabat. Disebutkan di situ qalal masyakhah atau qalatil masyakhah idza quri'at 'alal mayyit khuffifa an. Jika dibacakan Yasin kepada orang yang akan mati atau yang sedang sakaratul maut, akan diringankan. Ringankan itu bisa kalau dia sembuh lagi. Kalau ada penyakit-penyakit kematian seperti COVID, ini boleh disebut penyakit kematian ya. Penyakit yang kemudian menghantarkan orang cepat sekali untuk mati. Itu khuffifa anhu, akan diringankan. Nah, ini jawabannya ada dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ini guru dari Imam Bukhari. Beliau wafat 241.
Dia meriwayatkan hadis ini dengan jalur kepada sahabat Nabi namanya Ghudaif. Jadi Ghudaif ini tahu dia sudah mau meninggal, tapi dia merasakan berat sekali naza. Naza itu sakaratul maut. Karena dia sudah tahu siap-siap mau mati, dia pengen ringan dalam sakaratul maut. Dia panggillah sahabatnya dan mengatakan, adakah kamu yang mampu membacakan Yasin? Lalu ada namanya Syurai, Salih bin Syurai, membacakan Yasin. Ketika sampai di ayat 40-an, dia meninggal tanpa ada sesak nafas. Plong gitu ya. Plong. Itu karena dia sudah mau meninggal. Tapi jika dia memang masih ada jatah hidup, supaya cepat sembuhnya, itu juga Yasin. Ini terjadi pada Imam Ibnu Arabi. Dia sakit keras. Ayahnya seorang ulama, namanya Ayah Arabi. Ya. Ayah ini keturunan sahabat Nabi, yaitu Hatim At-Tai, yang hijrah di zaman Banu Umayyah, keturunannya hijrah ke Andalus. Ibnu Arabi sakit, sudah sakarat. Beliau kemudian karena ulama mengerti hadis ini, maka dibacakanlah surat Yasin kepada Ibnu Arabi yang sudah sekarat. Terus? Bukan hanya COVID, tapi itu udah lama. Jadi sebelum ada COVID, Yasin itu sudah sakti duluan. Tapi ini yang ditinggalkan justru ya? Itu yang ditinggalkan. Jika memang masih ada hayat di badannya, dia akan segera sembuh. Dengan izin Allah tentu. Dan ternyata setelah dibacakan, Ibnu Arabi sadar dan sehat. Ini terjadi juga di tetangga saya. Dulu kita tinggal di pesantren, di Ma'had Darussunnah. Tetangga saya yang udah kita anggap orang tua di kampung, imam masjid, itu anaknya sama, sakarat. Seperti sakarat, udah panas. Lalu beliau bacakan Yasin, sembuh. Jadi ini bukan perkara mudah. Begitu juga ada Buya, tapi kuncinya yakin kali Buya ya? Iya, iyalah. Jadi yang dibaca Buya sama yang saya baca suratnya sama, kalau nggak yakin hasilnya beda ya? Nggak bisa. Yakin itu muncul dari mengenal Allah. Ya. Bang Dik yakin bisa ngelukis karena emang tahu ilmu melukis. Bisa ngomong tentang musik karena emang tahu masalah musik. Yes. Orang-orang di luar sana, dia tidak akan pernah yakin dengan apa yang dia lakukan kalau dia tidak pernah ahli. Nah, yakin itu kita boleh sebut juga percaya diri. Bagaimana dia percaya diri, dia nggak kenal dirinya. Yes. Maka keyakinan dimulai dari mengenal dirinya. Diri kita nol, maka nolkan dirimu, akan muncul keyakinan dalam dirimu. Mudah-mudahan yang nonton nih ya podcast ini terhindar ya dari pandemi ya, dan diselamatkan dan bisa hidup sehat lagi, mengkaji ulang lagi tentang dirinya, mengenali siapa dirinya dan mengenali Allah. Masya Allah nih Buya, sebelum ada beberapa catatan yang saya akan garis bawahi, Buya ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin ada yang terlewat Buya. Ada satu ayat ya dalam Al-Quran yang menyebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu tunduk pada kehendak Allah. Maka mari meridhoi kehendak Allah. Ini semua terjadi. Mungkinkah di alam semesta ada kejadian tanpa izin Allah? Mungkinkah? Ya, gak mungkin. Kan gak mungkin. Maka dalam COVID ini, walaupun berat, pasti ada oleh-oleh yang indah. Apa ini bukti tanda-tanda akhir zaman Bu ya? Oh pasti. Pasti Bu ya? Pasti. Jadi sebentar lagi gitu Bu ya? Oh nanti kita buat kajian baru. Obrolan baru tentang akhir zaman, tentang huru-hara akhir zaman. Karena ceritanya bisa 2 hari 2 malam. Lanjut ya, jadi ada episode berikutnya ya. Tentang apakah ini adalah ciri-ciri akhir zaman, disebarkannya virus, lalu virus itu bukan hanya ditabur dari satu individu ke satu individu, tapi dibawa oleh jin-jin, diperintahkan oleh Dajjal. Wah, udah serem amat. Tapi jangan terjebak dalam pemikiran konspirasi, karena konspirasi itu kalau nggak tahu aliran-aliran dan teori-teorinya bisa terjebak kepada hoax. Jadi konspirasi dan hoax itu jatuhnya kayak kembar. Jadi hati-hati dengan konspirasi. Apakah ini benar konspirasi atau hoax? Dia ada yang benar, tapi di antara yang benar itu ada yang hoax. Jangan-jangan kebenarannya adalah merupakan pembenaran bagi dirinya ya. Bisa jadi. Iya. Baik-baik Bu ya. Teman-teman, ada yang tanya? Nggak ada? Oke, kita mau tutup kalau begitu. Ada mau tanya?
Oke. Teman-teman, sahabat seiman, ini rezeki saya ya bisa bertemu dengan Buya. Nah, rezeki. Bagus. Ya. Saya yang berterima kasih Buya. Apapun itu mengatasnamakan teman-teman yang nonton podcast ini. Jadi teman-teman, ini adalah virus di mana memang harus ada dari yang maha ada, yang tadinya tiada menjadi ada. Gitu. Jangan sampai-sampai kita yang tadinya tidak ada, lalu juga menjadi ada, lalu kita meniadakan yang maha ada dalam keterlibatan adanya virus ini. Ya. Terus selama ini kan kita tidak seimbang, kita hanya melihat dari organisasi, dari segi kedokteran, sepertinya Al-Quran tidak bisa menjawab persoalan ini. Padahal ada ulama seperti Buya ini yang juga punya cara gitu, ya. Tapi Buya tadi menggarisbawahi, ya. Jangan ini dijadikan satu cara bagaimana Anda keluar dari masalah ini. Sekali lagi, kalau ini adalah takdir dari Allah, kita sebaiknya tidak menggugat soal takdir ini. Ya. Tapi ingat, takdir ini adalah ibarat orang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kita pasti akan mati terkena busur panahnya sebelum kita mengangkat perisainya. Persoalannya, kita diberi akal. Kalau kita ngangkatnya pakai kerdus dan tembus, terus mati, kita mengatakan ini takdirku, itu adalah kebodohan. Tapi kalau kita mengangkatnya dengan perisai baja, lalu melesat, tetap kena jantung kita, itulah takdir. Jadi kalau kamu sudah pakai masker, ya, sudah di rumah aja, ya, minum vitamin, ya, tapi kena, tetap kena, terus kamu katakan Allah jahat, kenapa engkau memilih aku orang yang tertib dalam kehidupan? Boleh jadi kalau Anda hidup terus berlangsung, kiamat tiba, aku rasa benar kata agama, orang yang terkena apa nih misalnya? Virus itu apa? Marah bahaya atau musibah ya? Musibah ya. Dia mati dalam keadaan dapat malapetaka. Dalam malapetaka dan mati dalam keadaan Su'ul khatimah. husnul khotimah. Su'ul Khotimah. Jadi kalau kita nanti dikejar-kejar oleh air bah, dikejar-kejar oleh kebakaran yang luar biasa, aku rasa kepedihannya. Kalau bisa ya Allah, saya pingin banget mati sebelum kiamat datang gitu. Insya Allah. Ya, karena kebayang banget kiamat itu kayak apa. Begini aja kita udah ngeper. Buya, makasih banyak, teman-teman boleh mencoba apa yang kita obrolan tadi tentang pernapasan ya, dari user-user ya, orang bahasa Inggrisnya menyebut bodong ya. Ditarik sampai ke ubun-ubun di mana kita nanti mati pun ditariknya bukan dari mulut dan pernapasan, dari ubun-ubun kita dengan kalimat sambil tahan napas ya. Yeah. Lalu kita tarik di ketinggian paling tinggi di mana kita berpijak, inilah paling tinggi nih ubun-ubun. Lalu kita hembuskan ke kanan kita, berikan kekuatan di sini, ya. Tapi semuanya dalam keadaan rileks saja. Lalu hempaskan di kolbu kita, tepatnya ada di sini. Maka insya Allah, Allah yang kita sebut ialah sebaik-baiknya Maha Melindungi. Anda semuanya akan terlindung dari virus corona. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Buya, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.